Jadi kalau seandainya nanti di akhirat Bible itu dihukumi sebagai kitab yang salah, maka umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Maka umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Ketika Bible di akhirat nanti dihukumi sebagai kitab yang benar, maka tetap umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Maka tetap umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Mau benar mau salah, umat Islam tetap masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Karena apa? Karena kami umat Islam yang mengerjakan seluruh ajaran perintah Bible itu secara komplit. Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Amin. Salam sahabat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan oleh channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang ustadz yang begitu lihai membodohi seorang mualaf. Ya, mualaf ini juga kayaknya tidak tahu apa-apa, sehingga mudah sekali mangguk-mangguk doang dengan berita-berita yang memperlihatkan superioritas Islam dengan menjelekkan kekristenan. Perhatikan kalimat ini. Mempertunjukkan superioritas Islam dengan cara menjelekkan Islam. Ini kalimat negatif dan ini tidak cocok sebenarnya, tapi itu harus dikatakan untuk menunjukkan betapa ustadz ini begitu memakai kata-kata yang nampak langsung menjelekkan tentang kekristenan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Islam sendiri. Dan mualaf ini teman-teman manggut-manggut aja, tanda sekali bahwa dia tidak pernah belajar di dalam kekristenan atau baca Alkitab sama sekali. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Mari kita lihat supaya teman-teman mendapatkan informasi dan tidak mudah dibodohi oleh orang-orang seperti ini yang gampang sekali memainkan kata-kata narasi yang dapat menipu banyak orang. Ini dia teman-teman videonya. Buka berjenggot, umat Islam berjenggot, sunnah berjenggot, bukan teroris ya. Yesus karena berjenggot. Yesus memakai jubah, silakan gamis ya. Ketik Google Yesus Kristus, semuanya pakai gamis seperti umat Islam kerjakan. Yesus dipeti, dikubur, tidak dipeti. Yesus mati tidak dipeti, dikubur, dikafani menggunakan kain warna putih, kain kafan warna putih, kasih parfum harum-haruman. Semuanya umat Islam kami yang kerjakan. Itu justru kami adalah pengikut Yesus yang sejati, karena kami umat Islam yang mengerjakan seluruh ajaran perintah Bible itu secara komplit. Kami umat Islam yang melakukan ajaran perintah Bible, perintah Yesus. Yesus berjenggot, Yesus pakai gamis, Yesus mati di kafani. Karena Yesus mengajarkan sunat dan puasa. Mari kita lihat perkataan Ibu Atria ini. Yesus sunat, perintah sunat di kitab Kejadian, bahwa yang tidak bersunat maka wajib dihukum mati, wajib berpuasa. Imamat pasal 23 ayat 29, yang tidak berpuasa wajib dilenyapkan atas bangsanya, jadi dihukum mati yang tidak berpuasa. Yesus berpuasa, kita umat Islam juga berpuasa. Jadi beliau mengatakan bahwa Yesus mengajarkan sunat, sedangkan orang Kristen tidak melakukannya. Jadi kalau seandainya nanti di akhirat Bible itu dihukumi sebagai kitab yang salah, maka umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Maka umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Ketika Bible di akhirat nanti dihukumi sebagai kitab yang benar, maka tetap umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Maka tetap umat Islam masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Mau benar mau salah, umat Islam tetap masuk surga, umat Kristen masuk neraka. Karena apa? Karena kami umat Islam yang mengerjakan seluruh ajaran perintah Bible itu secara komplit. Luar biasa. Mau benar atau salah, pokoknya Islam yang... Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz yang begitu buta ini dengan membodohi seorang mualaf yang calon mualaf lah ya. Selamat mualaf, Anda mendapatkan guru yang paling bodoh ya.
paling bodoh yang bisa mensangkut pautkan segala macam cara untuk mengelabui cara berpikirmu. Maaf saya katakan demikian untuk mempertegas bahwa kalau Anda membaca Alkitab dengan baik, Anda tidak mungkin dapat ditipu dengan ucapan-ucapan yang begini, lalu Anda mangguk-mangguk begitu doang, gitu ya kan? Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, satu sebenarnya intinya, dia hendak menunjukkan superioritas Islam dengan cara menjelekkan kekristenan. Ya, semua yang dilaksanakan oleh Ustadz ini hanya untuk menunjukkan superioritas dengan mencatut nama kamilah pelaku apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau begitu, kenapa Anda Islam? Kenapa Anda Muslim? Ini kan pertanyaannya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal ini menjadi aneh menurut saya, aneh sekali. Hanya demi seorang mualaf rela memakai istilah kamilah yang melakukan, kamilah yang murni, yang melakukan semua ajaran daripada Yesus. Ajaran yang mana? Ayo, ajaran yang mana yang Anda lakukan? Tidak salah gitu ya. Oke teman-teman, kalau kita membaca Alkitab dengan baik keseluruhan, apapun yang disampaikan oleh Ustadz tersebut, itu merupakan bagian yang tidak lepas daripada kekristenan. Ada banyak orang Kristen yang melakukan itu. Ya. Dan yang selanjutnya, apa yang paling aneh kurasa, Yesus berjenggot. Kalau buka Google, lu dari mana kamu tahu Yesus berjenggot? Apa karena gambar-gambar di Google? Ustadz Google kayak juga kau ini. Nah teman-teman, baru Yesus dikain kafan, berpuasa, sunat segala macam. Memang orang Kristen tidak sunat? Ada loh orang Kristen yang sunat. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, itu sunat hati yang diperlukan, karena sunat lahiriah tidak ditekankan. Yang terpenting bagi orang Kristen adalah sunat hati yang diperbaharui, diubahkan gitu loh. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz ini merupakan berita-berita halu yang tidak pada porsinya yang diajarkan kepada seorang calon mualaf ini. Dan calon mualaf ini mungkin juga tidak tahu apa-apa, sehingga dia manggut-manggut saja ya teman-teman. Ya, Yesus mati tidak dikafani, lalu tidak dimasukkan dalam peti. Emang apa masalahnya gitu loh? Apa masalahnya? Apa urgentnya gitu? Dimasukkan di peti mati ke, mau dikafani ke, itu bukan soal. Ya kan? Mau pakai jas ke, itu tradisi Eropa, jangan masalah. Itulah hebatnya kekristenan, tidak mempermasalahkan secara sesuatu yang lahiriah. Yang terpenting hatinya yang tidak nampak oleh manusia, supaya tidak tertipu gitu loh. Nah ini Ustadz agak sembrono ini. Oke, jadi teman-teman yang Kristen yang melihat tayangan ini, mungkin teman-teman udah sedikit tertawa. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Ustadz ini begitu lihai untuk menunjukkan superioritas Islam, di saat yang sama merendahkan kekristenan. Ini bukan hal yang baik untuk dipertontonkan, bukan hal yang baik untuk diajarkan. Lalu yang terakhir teman-teman, dia bilang, mau sesalah apapun Bible nanti, mau sebegini, mau sesalah apapun Islam tetap masuk surga, Kristen masuk neraka. Tidak salah. Halo Ustadz, ayo baca ada mana kamu? Surga kita berbeda, surga Islam berbeda, Allah Kristen berbeda, Allah Islam berbeda, surganya berbeda, semua berbeda. Otomatis kalau kamu masuk surgamu, ya masuk saja yang punya aktivitas yang begitu gitu ya. Kami tidak mau masuk surgamu karena tidak begitu surga kami gitu ya. Nah, kami yang orang Kristen dijamin masuk surga ketika percaya kepada Yesus. Tetapi bagaimana dengan Islam? Apakah dijamin? Halo, kamu sudah baca Al-Quran dengan baik? Halo, ayo kita lihat. Ini teman-teman, bagaimana orang-orang ini akhirnya membungkam bagaimana Islam itu lihat aja teman-teman ya, supaya teman-teman tidak salah memahami bahwa Islam itu titik-titik ya. Jangan skip supaya dapat informasi yang lengkap ya. Oke, ini dia teman-teman. Recently, I talked with ex-Muslim Mohammed Faridi about the differences between Islam and Christianity. What he said about the Islamic doctrine of hell may shock you. So you've been a Christian for a decade or so,
And you had, of course, a couple decades in Islam, so you know both religions pretty well. What would you say the key differences between Islam and Christianity are? The key differences is hell and heaven. One ends you in hell, one ends you in heaven. Islam will definitely guarantees, the Quran promises every Muslim. The word actually uses the word varadu, meaning entering. Every Muslim will enter in hell. And from within hell, Allah will pick out some Muslim for paradise. So that's the guarantee of the Quran. I'm not teaching it. It is in the Quran. Go read it for yourself. Indeed it does. Surah 19:71 through 72 reads, "Not one of you there is, but he shall go down to it. That for thy Lord is a thing decreed determined. Then we shall deliver those that were God-fearing, and the evildoers we shall leave there, hobbling on their knees." The wording of this verse is a bit strange, but the meaning seems clear enough. If Allah is going to leave the evildoers in hell, that obviously means he's removing the believers from the same place. Muslims try to deny the clear meaning of this text, but when we look at the extended context, it becomes even more obvious. Starting at verse 67, we read, "Will not man remember that we created him aforetime, when he was nothing? Now, by thy Lord, we shall surely muster them and the Satans, and we shall parade them about Gehenna, hobbling on their knees." The them here clearly refers to humanity, so all of humanity is going to be taken to Gehenna, which is just a different word for hell. "Then we shall pluck forth from every party whichever of them was the most hardened in disdain of the All-Merciful. Then we shall know very well those most deserving to burn there." There, obviously being in hell. The same there that is referred to again in verse 71 and verse 72. Furthermore, Surah 3:185 reinforces this idea. "Every soul shall taste of death. You shall surely be paid in full your wages on the day of resurrection. Whosoever is removed from the fire and admitted to paradise shall win the triumph. The present life is but the joy of delusion." Obviously, if some people are being removed from the fire and put into paradise, they were first in the fire. That is hell. So it seems clear that in Islam, everyone goes to hell. Guarantee of Islam for Muslims, for its followers, for the people that they submitted is hell. But Jesus said himself in red letters in the Bible, said in the book of John chapter 5 verse 24, "If you believe in me and who has sent me, you will not come to judgment. You have passed from death to life. You have entered eternal life in this life." And that's a difference, and that's a guarantee of the Bible and the word of Jesus. My wife heard my cry in the spirit and brought me water. Excellent. That's why I got distracted. Sorry about that. I'm like, how does she know? Awesome. Let me quote that verse correctly, because I got distracted. Jesus said, "I say to you, he who hears my word and believes in him who has sent me has everlasting life, shall not come into judgment, has already passed from death into life." That is the difference. One takes you into hell, guarantees you hell, and one takes you into paradise and everlasting life. Yeah. And one of the hadith I'm familiar with, one of Muhammad's companions, I think it's Abu Bakr, says that even if he had one foot in paradise, he would still fear that Allah's decree will kick in and he'll start doing evil deeds and be thrown into hell. So there's definitely no security in Islam. What a wonderful God Islam has. It's just like those Muslim interviewers in the United Nations. They're just finding an excuse to punish you and torture you for it. If you would like to see more of my interview with Nah, bagaimana teman-teman? Jadi, apakah Kristen yang masuk neraka, atau Islam yang masuk surga, atau Islam yang masuk neraka, atau Kristen yang masuk surga? Tapi saya mau garis bawahi, Kristen masuk surganya sendiri, Islam masuk surganya sendiri. Kristen, kalau Kristen tidak sungguh-sungguh masuk nerakanya sendiri, Islam juga masuk nerakanya sendiri.
Tetapi di dalam kekristenan, kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu binasa dalam dosamu, kamu pasti dihukum dalam siksaan neraka. Tapi bagi Islam, pasti seperti yang dikatakan tadi dalam surat Maryam kalau nggak salah ya. Jadi sudah dipastikan masuk neraka. Ojo kepanasan, ojo membuat berita-berita yang lain ya. Pikirkan baik-baik ya. Di dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Teman-teman, lihat Ustadz ini segitu memainkan narasi-narasi untuk menunjukkan superioritas Islam dengan cara menjelekkan kekristenan. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Semoga kita semakin hati-hati, karena ada banyak orang yang mencaplok nama Yesus dan katanya mereka mengikuti ajaran Yesus. Kami yang mengikuti begini ya, untuk membohongi orang-orang yang tidak tahu Alkitab, yang tidak membaca Alkitab. Jadi saran saya, baca Alkitab dengan baik dari Kejadian sampai Wahyu, bentengi diri dengan iman, karena ada banyak seperti Ustadz ini yang mencopot Alkitab untuk mendukung apa yang ia tidak pahami. Dan orang yang tidak pernah baca Alkitab pasti manut-manut saja. Oke, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.